إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita masih membahas tentang nifaq perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati mereka. Nifaq ini tidak mengeluarkan dari agama, tetapi merupakan wasilah atau perantara kepada yang demikian. Pelakunya ada dalam dirinya iman dan nifaq. Lalu jika perbuatan nifaqnya banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifaq yang sesungguhnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadhaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik yang sejati. Dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Yang pertama, idza tumina khan, apabila dipercaya, diberikan amanah, dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, jika ia berbicara, ia dusta. Wa idza ahada ghadara, jika ia berjanji, ia mengingkari janji. Wa idza khasama fajara, jika ia bertengkar, ia melewati batas. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr. Antum perhatikan di hadis ini Nabi menyebutkan ada 4 hal yang apabila ada pada diri seorang, maka dia menjadi seorang yang munafik yang sejati. Jika terdapat satu dari sifat tersebut, maka memiliki salah satu karakter kemunafikan. Di sini disebutkan idza tumina khan, apabila diberikan amanah dia khianat. Maka antum perhatikan ini. Jangan sampai kita diberikan amanah apa aja bentuknya. Apakah kedudukan, apakah jabatan, apakah uang, atau apa aja yang diberikan amanah, jangan khianat. Ketika khianat ini masuk kepada sifat nifaq, khianat. Jadi seorang itu jangan sampai dia khianat dari apa yang diberikan amanah. Dan kita semuanya sudah diberikan amanah oleh Allah untuk menjalankan agama Islam ini. Allah sudah turunkan agama ini kepada manusia untuk dilaksanakan. Tetapi manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Di akhir surah Al-Ahzab Allah sebutkan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami turunkan amanah ini, itu agama ini. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, tapi mereka tidak mau. Kami tawarkan ini amanah ini. Mereka enggak mau dan mereka takut. Kemudian amanah ini dipikul oleh manusia dan manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Ya, amanah tentang agama ini yang berkewajiban kita untuk melaksanakan agama ini. Yang paling inti daripada agama ini adalah tauhid, agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik.
Kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya dan menjauhkan larangannya. Tetapi manusia ini sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Kemudian amanah yang lain yang berkaitan dengan keseharian kita. Antum sebagai kepala rumah tangga punya amanah. Untuk apa? Untuk mendidik mereka di atas Islam dan Sunnah. Wajib itu. Itu amanah yang antum wajib laksanakan. Kemudian antum lagi umpamanya sebagai pegawai, ya antum amanah sebagai pegawai. Antum sebagai guru, antum lagi amanah yang antum harus laksanakan. Dan seterusnya seperti itu. Jadi amanah yang dibebankan kepada kita, kita wajib laksanakan dengan baik dan jujur. Kemudian wa idza haddatsa kadzaba. Ini kalau mau dibahas luas ini, berkaitan dengan amanah aja luas. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata dusta. Kalau dia ngomong mesti dusta. Ini ciri dari nifak. Dan ini juga banyak kaum muslimin yang seperti ini. Suka berbohong. Kemudian ini juga kaitan wa idza ahada ghadara, pada janji menyalahi janji. Dusta dalam Islam hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan Nabi SAW paling tidak suka dengan kebohongan dan paling benci Nabi kepada kebohongan. Maka jangan sampai antum bohong kepada istri, kepada anak juga jangan bohong. Itu harus jujur. Kepada orang lain juga demikian. Kejujuran ini mahal dan Islam menganjurkan kita untuk jujur. Saya sudah sempat bawakan hadis Nabi SAW yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian berlaku jujur, berkata benar, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kalau orang jujur mesti akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa manusia ke sorga. Dan tetaplah seorang selalu jujur sehingga Allah tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kamu dari dusta, dari bohong. Karena bohong itu akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan. Dan keburukan, kejelekan, kejahatan itu akan membawa manusia ke neraka. Dan senantiasa seseorang itu selalu dia dusta, berbohong, maka Allah akan tulis dia termasuk orang yang tukang bohong. Jadi Nabi SAW sudah membagi dua di sini. Yang pertama jujur dan yang kedua bohong. Dan kita disuruh untuk jujur. Dan Nabi seumur hidupnya enggak pernah bohong. Dan seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam enggak pernah bohong dalam hidupnya. Dia selalu jujur. Itu antum harus ingat tuh. Harus jujur dan enggak ada manfaatnya bohong, enggak ada manfaatnya. Dan bohong itu kata Nabi akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Dan akan membawa manusia ke neraka. Jadi nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya bohong itu. Dan juga bohong itu akan membawa kepada kerusakan hati. Nggak akan tenang orang dengan bohong itu. Nggak ada kenikmatan. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribah, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya jujur itu membawa kepada ketenangan, sedangkan bohong itu membawa kepada keraguan-raguan, ketidaktenangan. Dan kalau kita lihat kebanyakan kaum muslimin ini sudah kena penyakit ini. Kalau bicara dusta, kalau janji menyalahi janji, ini sudah kena sifat nifak. Apalagi kalau sudah hubungannya dengan utang piutang.
tukang bohong dia. Kalau sudah utang, bohong. Dan ceritanya luar biasa udah. Kalau waktu mau utang, ya Allah, sampai nangis segala udah. Datang, nangis, cerita semua susahnya diceritain. Sudah dikasih janji seminggu bayar atau sebulan bayar. Begitu udah sebulan, la salam, wala kalam, wala khobar, wala syai'. Ditanya gimana? Ya, saya nggak ada janji. Dia bilang janji ini. Makanya perlu ditulis tuh. Allah suruh apa? Tulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ayat yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah. Dalam Al-Qur'an tentang utang piutang. Dan itu rata-rata udah kalau udah janji bohong semuanya. Kalau ngomong dusta. Dan yang seperti ini bukan orang awam, orang ngaji. Dan termasuk ustadznya. Na'udzubillah. Kalau udah utang, waduh susah. Kadang-kadang ditagi lebih galak dia. Ditagi mesti kan dia bayar. Enggak, lebih galak dia. Dan terus seperti itu. Itu akan merusak hatinya dia. Dan lama-kelamaan jadi munafik dia. Karena ini sifat nifak. Ketika dia berkata dusta, berjanji, sifat nifak. Dan akan terus seperti itu. Dan itu berbahaya. Maka antum perhatikan tuh yang seperti itu. Dan antum dengan utang itu juga berbahaya. Bukan utang piutang nggak boleh. Ini saya cerita yang sudah berjalan ini. Kaum muslimin banyak. Terutama yang ngaji. Terutama juga sebagian ustadz. Yang kalau dia utang nggak bayar, itu. Dalam Islam nggak boleh seperti itu, harus bayar. Antum utang kepada siapa aja, kepada saudara, kepada murid, kepada guru, kepada teman, tetangga, ya harus bayar. Gitu. Dan saya banyak dapat laporan, Ustaz, ada ustaz datang sama saya minjem nggak bayar. La haula wala quwwata illa billah. Apa antum nggak tega tuh orang yang baru ngaji, baru hijrah? Antum pinjam uang sekian banyak, antum gak ganti, berat di hadapan Allah dari kiamat. Dan itu akan merusak kehidupannya dia juga karena bohongnya dia. Gak boleh dalam Islam. Ini saya ingatkan seperti ini, hati-hati, karena itu akan membawa dia kepada rasa tidak aman. La tukhifu anfusakum ba'da amniha, kata Nabi SAW. La tukhifu, jangan kamu nakutkan diri kamu sesudah aman. Dengan apa Rasulullah kami memberikan ketakutan sudah aman? Biddain, dengan utang. Kita hidup dengan apa adanya, itu nikmat. Tapi ketika kita ingin punya ini, sampai minjam utang, itu berat buat kita nanti di hari kiamat. Apa kita jamin umur kita sampai tuh untuk membayar utang-utang itu? Anda perhatikan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hidupnya paling nikmat sudah dan paling bahagia hidupnya. Ada beli, nggak ada ya sudah, cukup dengan apa yang ada. Antum lihat Nabi Muhammad SAW hidup dengan apa? Dengan kurma dan air. Kurma dan air. Enggak yang mewah, barang mewah, tidak. Kata sahabat juga. Kalau memang dulu terpaksa, memang gak ada yang harus untuk belanja, untuk makan gak ada. Ya pinjam. Atau menggadaikan seperti Nabi SAW. Nabi, pemimpin dunia dan akhirat. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sampai menggadaikan baju besinya kepada siapa? Yahudi. Dan saya sudah berulang-ulang sampaikan di sini. Dan hadisnya sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Untuk makan, bukan untuk beli barang-barang, bukan, untuk makan. Sampai menggadaikan barangnya. Tapi enggak seperti sekarang. Utang untuk segala macam. Dan kalau ditagih marah dia. Antum jual apa yang ada. Jual apa yang ada. Untuk apa? Untuk bayar utang. Supaya kita aman nanti. Sebab ruh kita nggak akan sampai kepada Allah. Kata Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu'an. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dia bayar. Tergantung, nggak diterima oleh ruhnya sampai dia bayar utang itu. Apakah antum masuk orang yang baik atau buruk tergantung dari utang ini. Sampai orang yang mati syahid, semua dosanya diampun kecuali utang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Dihapuskan, diampunkan semua dosa orang yang mati kecuali satu, utang.
utang nggak diampunkan. Karena berkaitan dengan hak anak Adam sampai selesai nanti di hari kiamat. Nggak gampang itu. Sampai orang itu mengikhlaskan. Dan itu perhatikan, Nabi SAW tidak mau sholatkan orang yang berutang. Ada orang bunuh diri, Nabi nggak mau sholatkan. Ada orang utang, Nabi nggak sholatkan. Ditanya berapa utangnya? 2 dinar. Enggak, aku mau sholatkan, kalian itu sholat. Sampai Abu Qatadah, ya Rasulullah, saya yang akan bayar. Betul kamu bayar? Betul. Betul kamu bayar? Betul. Saya yang tanggung. Baru Nabi mau sholatkan. Besok ditanya lagi sama Nabi, bagaimana dengan 2 dinar itu? Saya sudah bayarkan Rasulullah SAW. Nabi tagih terus masalah itu. Kamu sudah bayar belum utang itu? Berat masalah utang, bukan masalah kecil, besar. Di dunia dan juga nanti di akhirat. Antum mungkin bisa berkelit pada orangnya, berbohong pada orangnya, tapi kan catatan Allah nggak bisa hilang itu. Di hari kiamat, berat. Urusan dunia ringan, tapi di akhirat lebih berat lagi nanti. Jadi ini saya ingatkan seperti ini karena udah sering ini. Terutama yang ngaji, juga berapa ustadz berani benar untuk utang sampai ratusan juta. Kok berani utang sama orang sampai sekian banyak itu? Itu kan berat di akhirat nanti. Antum jual aja, antum gak usah naik mobil, antum jual mobil antum. Untuk bayar utang. Kalau ratusan juta, kesian orangnya kan. Gitu. Orang juga butuh, meskipun dia orang kaya, tetap dia butuh kepada uang. Kalau utang wajib dibayar. Hatta antum utang kepada orang miskin, orang kaya, kepada siapa aja wajib dibayar utang. Hatta kepada orang kafir wajib kita bayar utang. Itu harus ingat itu. Kemudian juga jangan, saya ulangi lagi. Jadi yang pertama di antara sifat nifak, bikin amanah, dia khianat, kalau dia berkata dusta, kalau berjanji menyalahi janji. Dan rata-rata kalau orang utang mesti menyalahi janji, rata-rata itu. Maka Nabi di akhir tasyahud berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, berlindung pada Engkau dari dosa dan utang. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kenapa engkau sering berdoa dengan berlindung dari dosa dan utang? Karena orang berutang apabila dia berkata dusta, kalau janji menyalahi janji, kata Rasulullah SAW. Kalau orang utang seperti itu, rata-rata udah bohong. Kalau orang utang itu mestinya bohong. Yang kedua, menyalahi janji dia. Kemudian sifat yang keempat, yaitu wa idza khasama fajara. Kalau dia bertengkar mesti melewati batas. Ya bukan adu mulut lagi, kadang-kadang juga dengan pukulan segala macam. Kalau orang munafik itu, dia melewati batas. Baik lisannya maupun juga gerak anggota tubuhnya melalui kepada orang lain. Zalim dia. Kemudian terkadang pada diri seorang hamba terkumpul kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Perbuatan iman dan perbuatan kufur dan nifak. Karena itu ia mendapatkan pahala dan siksa sesuai konsekuensi dari apa yang telah ia lakukan. Seperti malas dalam melakukan sholat berjamaah di masjid. Ini sifat nifak. Inilah sifat orang-orang munafik. Di buku Sebaik-baik Amal Sholat saya bawakan tentang penjelasan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dalam hadis yang panjang, dia menjelaskan kata beliau begini. Hadis ini sahih. Artinya riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد
illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu biha sayyi'atan wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa arda, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat 5 waktu dimanapun ia diseru padanya, artinya dikumandangkan adzan padanya. Sungguh Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk, dan salat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Seandainya kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal dari salat ini, dia salat di rumahnya, dia tidak salat berjamaah di masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Artinya kalau kalian salat di rumah, enggak salat di masjid, kalian pasti akan sesat. Tidaklah seorang bersuci dengan baik, kemudian ia menuju salah satu masjid yang ada, melainkan Allah menulis kebaikan baginya dari setiap langkah kakinya, dan dengannya Allah mengangkat derajatnya dan menghapuskan kesalahannya. Dan saya melihat pada zaman kami, zaman para sahabat radhiyallahu majma'in, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Di zaman kami, zaman para sahabat, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Sungguh dahulu seorang dari kami harus dipapah, artinya digotong di antara 2 orang hingga diberdirikan di shaf barisan salat yang ada. Ini sahih riwayat Muslim dalam Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, bab salatul jamaah min sunatul huda, min sunan huda. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Arti tegas di sini sahabat Ibnu Mas'ud, dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu termasuk dari ulamanya sahabat. Dan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran seperti bacaan Al-Qurannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Iqra' ala qiraati Ummi Abdin, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud dikenal oleh para sahabat, ma'ruf sebagai ulama sahabat yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada para sahabat yang lain ini, depan para sahabat yang lain radhiyallahu majma'in, bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah orang munafik. Enggak ada seorang sahabat yang bantah ini. Dan memang demikian di zaman Nabi SAW. Yang meninggalkan salat berjamaah orang munafik. Jadi hati-hati itu. Orang-orang yang terbiasa meninggalkan salat berjamaah, hati-hati. Karena itu udah ada nifak di dalam hatinya. Udah ada nifak. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan jelas, ma'lumun nifak. Kemunafikan yang jelas tuh orang yang meninggalkan salat berjamaah. Karena salat berjamaah wajib dengan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Salat berjamaah hukumnya wajib di masjid. Dan ini bagi laki-laki, berlaku bagi laki-laki. Ketika dia meninggalkan salat berjamaah, maka dia telah terkena sifat munafik. Kemudian selanjutnya, sifat nifak adalah sesuatu yang buruk dan sangat berbahaya, sehingga para sahabat begitu sangat takutnya kalau dirinya terjerumus ke dalam nifak. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah SAW. Mereka semua takut kalau ada nifak dalam dirinya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi antum perhatikan para sahabat takut itu. Sampai Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, apakah Rasul menyebutkan aku termasuk orang munafik? Tidak. Artinya sangat hati-hati sahabat. Meskipun mereka sudah dijamin masuk surga, tetap masih takut kepada nifak. Kalau sekarang kaum muslimin enggak takut dengan sifat-sifat nifak itu. Meskipun sudah melekat pada dirinya. Justru dia harus berusaha bagaimana menghindar dari sifat itu dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya seperti tadi, kalau diberikan amanah, khianat, kalau berkata dusta, janji, itu taubat kepada Allah. Karena itu semua dosa-dosa besar yang wajib ditaubat kepada Allah Taala dan jangan mengulangi lagi. Kemudian selanjutnya, perbedaan antara nifak besar dan nifak kecil
nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkan dari agama. Artinya nifak yang besar, i'tiqad, yang dia mendustakan sabda Nabi, dia mendustakan Al-Quran, atau membenci Rasulullah dan membenci apa yang dibawa Rasulullah, ini nifak besar, nifak i'tiqad. Itu keluar dari, atau dia mengejek agama Islam, memperolok-olok agama Islam, memperolok-olok orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW dengan i'tiqad, ini mengeluarkan dari agama Islam. Sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkan dari agama, seperti tadi berkata dusta, menyalahi janji dan segala macam, tidak keluar dari agama Islam, tetap dia muslim. Cuma dia kena sifat apa? Sifat nifak. Atau dia nggak sholat berjamaah, kena sifat nifak dia. Kemudian yang kedua, nifak besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan. Sedangkan nifak kecil adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. Jadi kalau nifak besar itu dia keyakinan, i'tiqad tentang mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis-hadis Nabi SAW, didustakan. Ini nifak i'tiqad. Dan dia benci kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Memang dari keyakinannya dia benci. I'tiqad. Adapun nifak kecil itu tidak demikian. Artinya bukan keyakinan, memang dia berbuat demikian bukan karena keyakinan. Ya karena kejahilan, karena kebodohan, karena kelalaian. Tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi bisa jadi nanti kelama-kelamaan bisa jadi nifak i'tiqad. Kan sedikit demi sedikit itu godaan dari syaitan. Yang ketiga, nifak besar tidak terjadi dari seorang mukmin. Sedangkan nifak kecil bisa terjadi dari seorang mukmin. Yang tadi seperti berkata dusta, kalau janji menyalahi janji, diberikan amanah khianat, itu bisa terjadi pada orang mukmin. Yang keempat, pada umumnya para pelaku nifak besar tidak bertaubat. Umumnya enggak bertaubat. Seandainya pun bertaubat, maka ada perbedaan pendapat tentang diterima taubatnya di hadapan hakim. Artinya diterima atau tidak di hadapan hakim. Lain halnya dengan nifak kecil, pelakunya terkadang bertaubat kepada Allah sehingga Allah menerima taubatnya. Dan ini dibahas oleh para ulama tentang orang-orang munafik yang besar ini, apakah diterima taubatnya atau tidak. Sebagian ulama menyebutkan kalau dia taubat dengan taubat yang ikhlas, jujur, akan diterima. Sebab dikaitkan dengan taubat seperti Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa. Setelah Allah menyebutkan tentang ancaman mereka itu di kerak neraka, Allah kemudian menyebutkan tentang taubat mereka. Menunjukkan ada taubatnya. Antum lihat di surah An-Nisa di ayat 145, 146. Surah An-Nisa. Setelah Allah menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di kerak neraka yang paling bawah dan engkau enggak akan mendapati mereka penolong. Kemudian Allah sebutkan illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tilahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali yang taubat, artinya Allah masih menyebutkan masih bisa diterima taubatnya mereka. Kalau mereka mau bertobat, kecuali orang yang bertobat dan memperbaiki dan mereka berpegang teguh dengan tali Allah dan mereka mengikhlaskan agamanya karena Allah. Mereka jauhkan syirik yang besar maupun syirik yang kecil, dia jauhkan oleh mereka. Maka mereka bersama kaum mukminin dan Allah akan memberikan kepada kaum mukminin ganjaran yang besar. Jadi di sini Allah menyebutkan bahwa orang munafik bisa diterima taubatnya kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bertaubat akan diterima taubatnya. Tapi taubatnya harus dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, seperti yang Allah sebutkan dalam surah
At-Tahrim ayat 8 yang tadi dibaca oleh imam, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai yang beriman, taubatlah dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang tidak mengulangi dosa lagi. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafik, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Artinya kemungkinannya sangat kecil mereka untuk bertaubat, orang-orang munafik itu. Maka Allah sebutkan la yarji'un, enggak kembali mereka, tetap dengan kenifakannya sampai mati. Dan itu banyak seperti itu dari zaman Nabi SAW, sahabat, tabi'in sampai sekarang. Tokoh-tokohnya yang enggak taubat sampai akhir hayatnya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, enggak mau dengar sudah omongan orang, nasihat orang enggak mau dengar. Al-Quran mereka enggak mau dengar. Mereka bisu dan mereka buta dalam melihat kebenaran, sehingga mereka tidak dapat kembali. Dan Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 126, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidak mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Kalau seorang munafik i'tiqadi mati mereka, maka kaum muslimin tidak boleh mensolatkan jenazahnya. Ini tokoh munafik, gitu. Dia jelas orang munafik, nggak boleh solatkan, tidak boleh. Dasarnya firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ini ayatnya untuk melihat di buku ini. Ini untuk cetakan yang ke-16 ya. Dan seterusnya ini ada ayat ini. Yang sebelumnya belum ada. Ya. Jadi seorang munafik i'tiqadi kalau dia mati, dia meninggal dunia, maka kaum muslimin tidak boleh mensolatkan jenazahnya. Kalau memang orang sudah tahu bahwa dia munafik dan tokoh munafik dan benci kepada Islam, dan setiap hari perkataannya itu tidak senang kepada Islam, orang sudah tahu tentang dia, dan juga dari tulisan-tulisannya dia membenci Islam, maka kalau dia mati nggak boleh disolatkan. Wala tusalli ala hadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu Muhammad melaksanakan salat untuk orang yang mati di antara mereka, yaitu orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi disebutkan bahwa enggak boleh menyolatkan orang-orang yang udah jelas-jelas dia munafik. Taunya munafik ya dari perkataannya, dari tulisannya, dan kebencian dia kepada Islam. Saya pikir cukup sampai di sini kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.